Oke guys, selamat pagi para seluruh netizen yang ada di rumah. Oke guys, timer itu lah kayaknya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel juga dari vlog. Oke guys, kali ini aku ingin membagikan suatu cerita guys. Cerita yang sangat cukup menyeramkan guys buat para netizen yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Nah guys, sudah menghibur juga ya. Nah, langsung kita mulai videonya ya. Tapi sebelum itu, aku ingin ingetin lagi kepada semua netizen ya. Sih guys. Nah, agar selalu waspada ya guys terhadap COVID-19 ini guys. Karena semakin maraknya COVID-19, banyak yang kena juga ya. Sebelumnya juga ya. Selalu pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Jadi guys, sebelum saat ini guys, sebentar lagi langsung kita lanjut ke video yang kedua. Kalau nutupnya baterainya ya. Nah, saya ikut cepat-cepat langsung aja. Nah, ini guys judulnya guys. 9 pembunuh bayaran paling mengerikan di Indonesia dalam 2 dekade terakhir guys. Wah, ini guys, pembunuh bayaran guys. Nah, biasanya kan kita melihat film-film aksi gitu ya, kayak di luar negeri ya guys. Ya Indonesia juga ya. Kan mesti ada pembunuh bayaran ya guys. Dia tuh dibayar kalau bisa untuk membunuh ini guys. Nah gitu loh maksudnya, dibayar untuk membunuh seseorang. Nah, jika seorang itu mati guys, ya mungkin dia mendapatkan imbalan yang cukup besar guys dalam usahanya membunuh orang tersebut ya guys. Nah, kali ini guys, sumber beritanya guys dari okezone.com ya. Ini di website ya guys. Nah, inilah beberapa pembunuh bayaran yang Indonesia yang mengerikan guys. Nah, yang pertama ya guys adalah Umar Jaya guys. Nah, Umar, bukan tetangga saya Umar ya. Nah, pria ini merupakan salah satu pembunuh bayaran di Provinsi Sumatera Barat. Nah, Umar diketahui telah menghabisi nyawa pemilik salah satu kampus di Sumatera Barat pada tahun 1996 guys. Wah, berarti ini cukup lama ya guys. Nah, pekerjaan itu Umar lakukan bersama rekan-rekannya guys. Berarti sama teman-temannya si Umar ya guys. Mungkin banyak ya. Saat ini rekan Umar sudah meninggal dunia. Dalam kejadian itu Umar menjalani hukuman penjara selama 11 tahun dan baru menghirup udara bebas pada tahun 2011 guys. Nah, berarti mungkin masih ada ya sampai sekarang ya si Umar ini ya. Nah, dan tidak hanya membunuh guys, Umar juga diketahui pernah beberapa kali tersandung kasus perampokan. Dalam aksinya Umar kerap membunuh korbannya dengan sadis dan kejam guys. Wah. Nah, kita langsung menuju ke yang nomor 2, oke? Yang nomor 2 ini adalah Iwan Cepi Murtado. Nah, Iwan merupakan salah satu pembunuh bayaran berdarah dingin. Nah, kasus yang dilakukan Iwan sempat membuat Indonesia gempar. Iwan diketahui beberapa kali telah melakukan pembunuhan pengusaha kaya, di mana Iwan menjadi suruhan para pembesar di negeri ini guys. Iwan dikenal sangat lihai dalam mendidik korbannya. Sebelum melakukan pekerjaannya, Iwan terlebih dahulu mengamati calon korbannya jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan Iwan mempelajari gerak-gerik calon korban yang akan menjadi sasarannya. Wah, ini bahaya banget guys. Dan setelah mengetahui secara rinci ya guys, langsung ditikam ya. Langsung dibunuh hingga tewas guys, dibunuh hingga tewas. Wah, ini cukup sadis banget ya kalau menurut aku ya. Pembunuhan-pembunuhan kayak gini ya. Ya akunya bukan mengajarkan jelek kepada para netizen ya untuk melakukan dan supaya netizen tahu. Nah, dan yang ketiga nih guys adalah Mula Warman. Nah, oke guys, aku lanjutin lagi ya guys. Kasus pembunuhan juga sempat menghebohkan rakyat Indonesia guys. Nah, di mana Hakim Agung MA Saifuddin Kartasamita menjadi korban pembunuhan. Syarifuddin dibunuh oleh Mula Warman yang merupakan pembunuh bayaran juga. Nah, kejadian itu terjadi pada tahun 2001 guys. Wah, ini waktu masih baru lahir ya guys. Pada kejadian itu Saifuddin Kartasamita meninggal dunia setelah ditembak oleh 4 orang saat menuju ke kantornya guys. Hakim Agung itu dibunuh Mula Warman bersama rekannya guys. Kasus pembunuhan itu terjadi lantaran adanya kasus tukar guling Goro Batara Sakti yang masuk dalam Yayasan Soeharto. Diketahui pembunuh dari Hakim Agung Syarifuddin
Kertasasmita dilakukan oleh dua orang, Mullah Warman dan Bob Hasan. Keduanya melakukan pekerjaan atas perintah anak Soeharto. Berangkat dari kasus tersebut, pengadilan memvonis Tommy Soeharto bersalah dengan hukuman penjara 15 tahun. Wah, kok bisa ya? MA guys. Mungkin ketua dia. Banget guys. Yang keempat ini guys adalah Gunawan Santoso. Nah, Gunawan Santoso merancang dalam kasus pembunuhan terhadap Budiharto Angsono. Gunawan merancang pembunuhan dengan sangat mengerikan, di mana rancangan pembunuhan itu untuk menghabisi nyawa mantan mertuanya sendiri. Hal tersebut Gunawan lakukan karena sakit hati dipenjarakan oleh mertuanya dalam kasus penggelapan uang. Setelah dipenjara, Gunawan sempat melarikan diri dan face off. Dan Gunawan bersembunyi dan merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya, guys. Wah, ini sangat apa ya, guys? Apa ya? Tega banget ini, guys. Nah, keduanya dihukum akhirnya, guys. Dihukum apa? Oh, ini bukan, guys. Ini penembakan Paulus, guys, pada 19 Juli 2003. Nah, giliran Budiharto yang saat itu bersama pengawal pribadinya, Serda Edi Siep, anggota Kopassus yang ditembak pembunuh bayaran. Keduanya ditembak mati sekitar pukul 5:30 pagi di depan lapangan basket gelanggang olahraga Sana Krida Fluid, Jakarta Utara. Ini aku singkat-singkat aja ya, guys. Yang mau lebih tahu ini tak taruh di bawah nanti ya. Biar tahu ya, guys, cara lengkapnya. Nah, ini guys. Dan yang kedua ya guys adalah Erduadus Ndoko BT. Nah, pada tahun 2009 kasus pembunuhan dialami Nasruddin Zulkarnain, Direktur BUMN PT Putra Jawali Banjaran atau BRB. Nah, dalam kasus ini melibatkan orang besar guys, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Nasruddin ditembak mati usai main golf di Wonderland Tangerang pada Sabtu 14 Maret 2009. Di mana dalam kasus ini melibatkan eksekutor yang disewa. Eksekutor itu Erduadus Ndoko BT, Hendrikus Kiawalen, Daniel Daen Sabon, dan Heri Santoso. Nah, mereka disewa Miliardi melalui Jerry Hermawan LO ya. Dan yang keenam ya guys, ini John K. Nah, Tanhari Tantono adalah bos PT Sanex Steel. Pengusaha yang akrab disapa Ayung ini menjadi korban pembunuhan sadis, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2012. Tanhari meninggal dunia dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di kamar 2701 Swiss Bell Hotel Jakarta Pusat. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Kamis 26 Januari 2012 dan melibatkan belasan orang kelompok K. Kelompok K terkenal sebagai pentolan dalam bisnis pengawalan, jasa pengamanan, dan penagihan hutang di ibu kota. John K divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 12 tahun penjara dan dua rekannya masing-masing divonis setengah tahun penjara, 1,5 tahun. Namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung menambah hukuman John K menjadi 16 tahun penjara, guys. Wow, sangat sadis sekali ya guys, pembunuh berantai ini ya guys. Dan aku lanjutin lagi ya guys. Ini yang ini panjang banget ya guys durasinya ya guys. Yang ketujuh adalah Gatot Supiartono. Kasus pembunuhan juga menimpa Holly Angela Hayu Minanti. Kasus ini terjadi pada tahun 2013. Korban dibunuh di lantai 9 AT Tower Ebony Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam kasus pembunuhan istri siri pejabat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya guys, melibatkan dua eksekutor yang mendapatkan bayaran 40 hingga 50 juta. Dua eksekutor itu disewa suami istri Holly, Gatot Supiartono, pejabat BPK guys. Ini guys. Yang kedelapan adalah Supriyadi dan Wahyudin. Nah, pembunuh bayaran satu ini bernama Supriyadi. Pria ini berasal dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain Supriyadi, pembunuh bayaran lainnya yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan bernama Wahyudin. Mereka berdua adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kalimantan sana ya guys. Mereka berdua menghabisi nyawa pengusaha atas nama Samir asal Kabupaten Berau.
Untuk menghabisi nyawa korbannya, mereka mendapatkan imbalan 50 juta guys. Usai menghabisi nyawa korbannya, mereka membuang jenazah korban ke hutan di kawasan Mayang Mangurai, Kabupaten Berau guys. 6 pembunuh bayaran di atas sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, di mana korbannya dibunuh secara mengerikan sebab sebelum melancarkan aksinya, mereka merancang secara matang-matang untuk menghabisi nyawa korbannya guys. Jadi jangan sampai guys. Dan yang ke-9, yang terakhir ya guys, adalah kasus Aulia Kusuma guys. Pada Minggu 25 Agustus 2019, masyarakat Indonesia sempat ditemukannya M. Hadi Pradana alias Dana dan Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili yang tewas terbakar dalam mobil. Kejadian itu terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Di balik tewasnya korban tidak terlepas dari keterlibatan orang dekat dari korban guys. Aulia Kusuma, namanya Aulia, merencanakan pembunuhan terhadap korbannya dengan menyewa 4 pembunuh bayaran guys. Wah, dugaan pembunuhan itu diduga beratnya beban cicilan utang yang mesti dibayar setiap bulan mencapai 200 juta dari total mata uang 10 M di 2 bank. Wah. Dalam kasus itu, Aulia meminta korban Pupung Sadili untuk menjual rumahnya yang ditaksir senilai 26 M di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, hal tersebut untuk membayar utang Aulia ke Suma. Sayangnya hal tersebut ditolak korban. Wow. Ini adalah kasus yang menurut aku ya sangat mengerikan sekali ya guys. Ya. Kalau buat para netizen gimana? Ya, silahkan komen di bawah. Mau cerita-cerita serem apa lagi? Nanti aku akan bikin cerita orang makan orang guys. Apa bukan orang makan orang, apa? Kanibalisme ya guys di dunia ini ya guys. Oke guys, saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.